Kekuatan bangsa 'Ad dan penentangan terhadap nabinya. Bangsa 'Ad merupakan bangsa pertama penyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala memberi mereka postur tubuh yang kekar dan kuat. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, mereka merasa sombong dan menyatakan bahwa merekalah yang paling kuat. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Al-Quran Surat Fussilat ayat ke-15. Mereka pun menjadi penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Suda, Samuda, dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka untuk berdakwah agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah kepada Allah semata. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Al-Quran Surat Hud ayat 65-66. Tetapi mereka menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah diajarkan nenek moyang mereka, juga dengan alasan bahwa mereka tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya, seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Kaum 'Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Hud menjawab, "Sungguh, aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Al-Quran Surat Hud ayat 53-54. Nabi Hud alaihissalam menjawab tantangan mereka dengan menyatakan barok atau berlepas diri dari berhala yang mereka sembah dan meminta mereka membuktikan kalau berhala-berhala itu dapat menyakitinya secepat mungkin, seraya beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. "Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Al-Quran Surat Hud ayat 54-56. Namun ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud alaihissalam. Maka semakin jelaslah kesesatan mereka dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka pun bangsa 'Ad menolak seruan Nabi Hud alaihissalam karena beliau hanya manusia biasa. Mereka menganggap bahwa seorang Rasul semestinya bukan manusia seperti mereka. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Nabi Hud alaihissalam dengan berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya, "Wa
an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 63. Maksudnya hal tersebut bukan perkara aneh. Allah Ta'ala yang maha menentukan segala-galanya. Begitulah seterusnya Nabi Hud alaihissalam meladani setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas. Hingga akhirnya setelah berbagai cara dakwah telah dia lakukan dan argumen telah dia kemukakan, dirasa tidak lagi berguna, maka Nabi Hud alaihissalam mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwahnya. Sebagai wujudnya, Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-39.